Bali adalah salah satu dari banyak macam budaya yang mewarnai Indonesia. Selain terkenal dengan eksotisme pulaunya, Bali juga masih sangat kental dengan nilai-nilai kebudayaannya. Bali memiliki beberapa ciri khas yang unik dari kebudayaannya, seperti tarian, pakaian, musik, dan masih banyak lagi. Salah satu yang unik dari kebudayaan Bali adalah sistem catur warna. Catur warna itu adalah status sosial, ya. Dimanapun orang itu hidup, kan biasanya secara sosiologis itu ada pengelompok-pengelompoknya ya. Seperti itu di Bali itu catur warna itu terdiri dari 4 ya. Yang satu namanya kelompok Brahmana, di mana kelompok Brahmana itu mempunyai suatu bakat untuk mensejahterakan masyarakat umum di bidang ilmu religi ya, religi. Di zaman dulu itu kalau Brahmana itu kalau sudah dia istilahnya disucikan gitu, namanya Maharsi, dia sebagai penasihat raja begitu. Nah, di situ itu tentunya tingkatan untuk berbahasa maksudnya itu ya. Di Bali itu ada tingkat bahasanya 3, bahasa halus, bahasa madya, bahasa kasar. Tapi kalau orang biasa ngomong sama orang Brahmana itu kita harus menggunakan bahasa halus gitu. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua ada namanya kesatria. Kesatria itu adalah sekelompok orang yang mempunyai bakat di bidang ilmu ketatanegaraan dan ilmu strategi perang. Mungkin kalau saya samakan negara, itu TNI-nya kita kayak gitu, ngerti nggak ya? Jadi dia untuk mempertahankan teritorial kita. Jadi dia itu ya ahli di dalam ilmu ketatanegaraan dan ilmu strategi perang gitu. Yang ketiga adalah disebut dengan Wesya. Wesya itu orang yang mempunyai bakat di bidang jasa, ya, untuk pengendali perekonomian. Panggilnya disebut I Gusti. Kalau kesatria itu Cokordo, anak agung ya. Bisa juga ya ada Dewo ya. Tapi kalau Wesya itu I Gusti Agung. Kalau dia perempuan, I Gusti itu panggilnya. Ya. Nah, misalnya udah jasa itu kan luas. Misalnya kalau di Indonesia ini Cinanya lah gitu, seperti itu. Jadi bergerak di bidang perdagangan, jasa itu kan banyak sekali. Dosen, wartawan itu kan jasa juga semua ya. Termasuk adik itu saya juga. Ya, banyak sekali yang jasa itu banyak sekali. Terus yang ketiga adalah sudra, orang-orang yang ahli dalam menggunakan tenaga kasar, misalnya petani, buruh-buruh bangunan, beli bangunan kayak gitu tuh. Tapi satu sama lain sebetulnya saling membutuhkan. Tidak ada yang dominan. Misalnya suatu negara itu hanya pertahanannya aja yang kuat. Kalau tidak ada niaganya ya sama aja bohong gitu ya. Semuanya harus dia sama-sama kuat, saling mendukung gitu. Seperti itu.
Tarian tradisional Bali dibagi menjadi 3 jenis. Tarian pertama adalah tari wali. Tari ini hanya dipentaskan untuk melengkapi upacara keagamaan. Tarian ini tidak dipentaskan untuk umum. Peserta tari wali harus berasal dari peserta upacara tersebut, dan atribut tariannya harus berasal dari pura yang melakukan upacara. Tari kedua adalah tari bebalian. Tarian ini juga menjadi pelengkap dalam upacara keagamaan, namun bisa dipentaskan untuk khalayak umum karena tarian tersebut banyak mengandung filsafat-filsafat kehidupan manusia di bumi. Inti dari tarian tersebut adalah menyampaikan dharma wacana atau khotbah kepada para penontonnya. Tari ketiga adalah tarian Bali-Balihan. Tarian Bali-Balihan ini merupakan jenis tarian yang memang diperuntukkan untuk tontonan umum. Ada itu tarian pakaian adat Kondangan, hampir sama sih namanya. Kalau laki-laki itu penutup kepalanya disebut dengan dastar, tudeng, pakai separisnya hai, ya bentuknya bisa putih, warnanya macam-macam. Itu saput bawahnya, yang paling bawah itu adalah kain. Yang perempuan ada kondenya, pusung tagal namanya ya, ada manggoyangnya sedikit, terus ada kebayanya, ada selendang, ada kain, ada wastra. Ya itu yang untuk umum ya, untuk resepsi. Tetapi kalau pakaian adatnya itu namanya pakaian pengantin payas agung. Sama hampir, topinya juga udang namanya atau mahkota. Ada saputnya, ada umpalnya, pakai keris tapi dia aksesoris, pakai giwang, rumbing namanya kalau laki-laki ya. Dia pakai kain atau wastra, juga pakai senjata keris ya. Kalau perempuannya dia pakai serinata di jidatnya itu, terus dia pakai petitis kalau payas agung, terus lengkap dengan bunga-bunganya, terus pakai juga pusung kucit namanya di belakangnya, terus ada gerudung-gerudungnya, lalu dia pakai stagen, pakai selendang, pakai sabuk, ada bening, pakai wastra kain atau kain dalam ya, kain dalam ada dua kainnya, ada kain dalamnya, ada Masyarakat Bali mengenal adanya sistem gotong royong timbal balik. Sistem gotong royong timbal balik merupakan sistem sosial kemasyarakatan yang diterapkan oleh masyarakat Bali dengan konsep apa yang mereka perbuat bagi sesama, kelak akan mereka peroleh kembali. Masyarakat Bali juga mengenal adanya konsep Trihita Karana. Konsep Trihita Karana ini merupakan sebuah konsep keharmonisan yang menggambarkan 3 hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan Sang Pencipta.